betul betul. Udah hilang aja. Betul. Iya, iya Bapak, saya di info ini karena tapi sebenarnya Pak ya, itu laporan itu sebenarnya ke saya secara pribadi itu banyak, tetapi kan memang saya satu hal Pak, saya tahu ini dari 2018 dan yang menginfokan tuh leader yang ada di dalam sana itu sebenarnya terjadinya awal mula terjadinya banyak orang yang dipukul itu karena anak-anak yang baru-baru ini datang ke sana sok-sokan gitu loh Pak, kayak pamer dapat HP dapat apa, giliran bulan depan nggak dapat target mereka digebukin terus mereka teriak-teriak di media sosial. Bener nggak? Bener nggak? Karena itu saya memberikan edukasi sama teman-teman. Kalian tuh kerja di sana tuh sengsara, jangan sok-sokan di media sosial. Habis itu teriak-teriak, Pak, tolong, tolong. Ini yang saya katakan, Pak. Oh, oh, interview. Nggak, iya ada yang disembunyikan, Pak. Saya tahu itu, Pak. Karena informasi yang didapatkan dari pemerintah dengan informasi yang saya dapatkan dari lapangan, terus informasi yang saya dapatkan dari keluarga, sebenarnya saya ada clue sih Pak, cuman saya nggak bisa menyampaikan di publik. Begitu juga dengan Rizal, jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh temennya, itu beda Pak, beda penyampaian. Terus apa yang disampaikan oleh teman di kantornya, teman di luarnya. Jadi karena itu kan saya cuman prinsipnya satu, saya ingin memuliakan jenazah. Kalau saya bongkar aib kan saya bukan memuliakan Pak. Iya betul, betul, betul. Iya, makanya saya memberikan edukasi Pak, harus wajib. Iya, saya tahu. Serba salah. Saya tahu Pak. Siap Bapak. Dan saya sebenarnya saya ada beberapa info nanti, tapi ini saya secara pribadi Pak, nanti sama Bapak sendiri. Karena saya tidak ingin ini jebol ke orang lain. Saya sudah menginfokan ke tempat lain, tapi saya rasa paling tepat adalah Bapak. Karena orang banyak mencurigai, saya bilang saya sendiri yang ngomong bahwa saya tidak percaya dengan apa yang ada. Saya akan straight forward sama Pak Dubes dan kalian saya pegang bersama Pak Dubes. Jadi kalau kalian memfitnah, memang saya ngomong sama mereka. Karena apa? Saya percaya omongan kalian, tetapi kan saya percaya dengan bukti. Karena Dubes Kamboja itu juga kewalahan gitu loh dengan adanya kalian semakin hari terbang. Yang diterbangkan, yang dipulangkan 500, yang berangkat 1.500, kan nggak imbang Pak. Bener gak sih? Nggak imbang, nggak imbang, nggak imbang. Oke siap Bapak, nanti saya infokan ke depannya ya Bapak. Terima kasih. Siap. Pemulangan kementerian. Siap Bapak. Oke siap. Bapak sama itu Bapak, saya izin yang dari Sulawesi Utara Pak. Itu kan lagi depresi itu Pak. Sulawesi satu aja deh Pak. Saya minta email. Saya kirimkan paspor email Pak. Saya minta izin email itu dipulangkan. Kalau pemulangannya dia perusahaan nggak ada, saya menanggung pemulangan email Pak. Ah. Oh, posisinya ada di kalau Inel ya Pak ya, karena Inel ini dia mau diantarkan pulang naik pesawat, ada tiketnya, tapi kayak dia depresi, jadi dia itu kayak dari bandara mau dianterin, karena saya berbicara dengan drivernya langsung Pak.
yang nganterin dia ke airport itu, tiba-tiba dia kabur, masuk ke rumah-rumah masyarakat itu, Pak. Kopernya ditinggal. Ini laki-laki, Pak, laki-laki. Betul, yang depresi itu. Itu mantap. Betul, sudah dikondisikan, katanya akan ditaruh di panti sosial dulu, karena kan nggak mungkin Pak pulang depresi nanti di bandara hilang. Kita lagi yang susah. Jadi izin ini email Pak, saya lagi megang email. Kalau memang butuh biaya itu yang punyanya email dari dari Sulawesi itu turunkan ke Jakarta, saya sendiri akan jemput, saya antarkan sendiri ke sana Pak. Jadi saya minta email sama Rizal Pak. Jadi saya butuh email sama Rizal aja yang saya pegang. Oke, siap Pak. Enggak Pak, karena saya prinsipnya satu. Saya itu memberikan edukasi bukan hanya ngomong, tapi ini loh buktinya. Kalau kalian ke Kamboja maksain, ini loh buktinya. Jadi kenapa saya pulangkan Pak? Karena saya ingin ngasih tahu. Apa yang saya sampaikan ini bukan katanya, ini loh anaknya pulang, yang satu pulang depresi, yang satu pulangnya tinggal jenazah. Kenapa waktu biaya di Taiwan juga 170 juta kita biayai Pak? Kenapa? Kan biar orang-orang itu tidak kabur di Taiwan. Meninggal aja bukan ngerepotin keluarga, tapi ngerepotin negara, ngerepotin orang banyak. Itu tujuan saya Pak. Jadi saya tidak ingin penyampaiannya beda-beda gitu ya Pak ya. Biar saya sendiri yang itu. Saya minta izin email sama Rizal Pak. Oke. Oke, siap. Perhatian khusus buat mereka berdua, Pak. Terima kasih, Bapak. Izin, siap. Terima kasih. Yuk. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Karena tadi saya sangat curiga sekali, ini Pak Dubesnya langsung yang berbicara. Saya tidak ingin terjadi masalah sesuatu. Karena saya memang ingin memberikan edukasi, bukan cuma ngomong. Kita akan membiayai email dan siapa? Riza. Karena saya curiganya mereka itu nggak ada gitu loh. Mereka dihilangkan. Yang penting saya ada bukti. Boleh dong kita berasumsi. Benar nggak sih? Saya tidak ingin bahwa nggak benar apa yang disampaikan. Boleh dong curiga. Boleh dong. Masa iya sih penyampaian seperti ini, seperti itu, kita berhak berasumsi. Setelah dijelaskan ya kan nggak mungkin ngengkel juga dong. Benar nggak sih? Yes, gak ngerti lah PH konsepnya. Ada telepon masuk lagi, aku langsung nulis. Halo? Ya? Ini siapa ini?